ChatGPT memang luar biasa, tapi tunggu dulu. Jangan langsung percaya kalau belum tahu sisi gelapnya. Banyak pengguna mulai pindah ke AI lain seperti Claude, Gemini, dan bahkan Copilot. Kenapa bisa begitu? Apa benar ChatGPT mulai ketinggalan? Atau justru masih jadi yang terbaik? Tergantung siapa yang pakai. Di video ini, kita akan bongkar semua kelebihan dan kekurangannya, lengkap dengan perbandingan langsung. Siap-siap tercengang, fakta yang akan kamu dengar ini nggak banyak dibahas orang. Sebelum kita masuk ke perbandingan, penting banget buat kenalan dulu dengan para pemain utamanya. Pertama, ada ChatGPT, buatan OpenAI. Ini adalah AI yang dirancang buat jadi asisten serba bisa. Dari menulis, brainstorming, coding, sampai ngobrol santai pun bisa. Versi terbarunya bahkan bisa melihat gambar, menjawab dengan suara, dan jadi teman produktivitas sehari-hari. Tapi, dia bukan satu-satunya di arena. Ada Claude dari Anthropic, yang terkenal dengan pemahaman konteks yang panjang dan gaya bicara yang lebih manusiawi. Lalu Gemini dari Google, yang terintegrasi kuat dengan ekosistem Google dan punya kemampuan multimodal juga. Dan tentu saja Copilot dari Microsoft, yang jadi asisten kerja kantoran, nempel di Word, Excel, dan aplikasi Microsoft 365. Semua AI ini punya kekuatan unik masing-masing, dan juga kekurangan yang sering nggak disadari pengguna awam. Kalau bicara soal AI serba bisa, ChatGPT jelas masih jadi primadona, dan bukan tanpa alasan. Pertama, kemudahan penggunaan. ChatGPT punya antarmuka yang bersih, simpel, dan user-friendly. Bahkan buat pemula, rasanya seperti ngobrol sama teman pintar, bukan mesin rumit. Kedua, dari sisi respons cepat dan natural, ChatGPT unggul. Jawabannya sering terasa halus, nyambung, dan minim typo. Cocok banget buat konten kreator, penulis, bahkan pelajar yang butuh bantuan instan. Yang ketiga, fitur multimodalnya makin bikin wow. Di versi Pro, ChatGPT bisa membaca gambar, menjelaskan grafik, bahkan memahami suara. Ini jadi keunggulan besar yang belum semua kompetitor punya dengan kualitas seimbang. Keempat, ChatGPT juga punya tool tambahan kayak Python untuk analisis data, browser untuk akses internet real-time, dan integrasi dengan DALL-E untuk bikin gambar. Semua ini bikin ChatGPT bukan sekadar chatbot, tapi asisten digital super canggih. Lalu dari sisi ketersediaan plugin, ChatGPT punya ekosistem yang mulai mirip App Store. Pengguna bisa aktifkan berbagai fitur tambahan sesuai kebutuhan, dari SEO, travel, coding, sampai belanja. Tak kalah penting, tingkat akurasi dan kemampuan memahami konteks panjang ChatGPT, terutama di versi GPT-4 Turbo, masih salah satu yang paling stabil dan konsisten. Dan terakhir, dukungan komunitas serta update yang rutin dari OpenAI bikin ChatGPT selalu berkembang. Kalau ada bug atau kekurangan, biasanya langsung dibenahi di update berikutnya. Jadi, meski banyak pesaing, ChatGPT tetap punya nilai jual tinggi karena fungsinya yang luas, dukungan tools, dan user experience yang sulit ditandingi. Tapi tunggu dulu, meskipun ChatGPT punya banyak kelebihan, bukan berarti dia sempurna. Justru, ada beberapa kekurangan penting yang perlu kamu tahu sebelum terlalu bergantung padanya. Pertama, ChatGPT terlalu aman. Banyak respons yang disensor atau dibatasi, bahkan untuk topik yang sebenarnya netral. Disinilah Claude atau Gemini sering lebih fleksibel, terutama dalam diskusi topik etika, filosofi, atau isu sosial. Kedua, versi gratis ChatGPT sangat terbatas.
kamu hanya dapat GPT-35 yang sering salah paham konteks panjang. Sementara Claude 3 gratis bisa menangani konteks ribuan kata dengan lebih stabil. Ketiga, meski ChatGPT bisa multimodal, fitur canggih seperti analisis gambar atau suara hanya untuk pengguna berbayar. AI lain seperti Gemini mulai menawarkan fitur serupa secara gratis. Keempat, ChatGPT tidak open source, jadi pengguna atau developer nggak bisa mengutak-atik modelnya. Beda dengan Llama atau Mistral, yang open source dan fleksibel untuk dikustomisasi sesuai kebutuhan. Kelima, kurang real time. Kalau kamu butuh jawaban berbasis berita terkini atau data web yang up-to-date, Perplexity AI lebih unggul karena selalu terhubung ke internet secara langsung. Dan terakhir, untuk tugas-tugas logika atau pemrograman yang sangat teknis, Claude seringkali memberikan jawaban yang lebih akurat dan sistematis. Intinya, ChatGPT hebat, tapi bukan satu-satunya pilihan. Tergantung kebutuhan, kamu mungkin bisa lebih cocok pakai AI lain. Sekarang, kita uji langsung. Satu permintaan sederhana, kita kirim ke 3 AI berbeda, ChatGPT, Claude, dan Gemini. Permintaannya, buatkan ide bisnis digital yang bisa dimulai tanpa modal besar dan menghasilkan passive income. Hasil dari ChatGPT cukup rapi dan sistematis. Dia kasih 3 ide sekaligus, affiliate marketing, produk digital seperti e-book, dan kursus online. Penjelasannya cepat, tapi agak umum. Cocok kalau kamu baru mulai dan butuh brainstorming awal. Claude beda banget pendekatannya. Dia lebih detail dan penuh pertimbangan. Misalnya, dia jelaskan risiko tiap ide dan bagaimana cara mengeksekusinya secara etis dan berkelanjutan. Bahasa yang dipakai juga lebih halus dan reflektif. Ini AI yang cocok buat kamu yang ingin insight lebih mendalam. Sementara Gemini tampil agresif. Dia langsung hubungkan ide bisnis dengan tren Google terbaru dan kasih data statistik pendukung. Bahkan dia kasih tools yang bisa langsung dipakai. Sayangnya, struktur jawabannya agak acak dan kadang tidak terlalu mendalam. Jadi siapa yang menang? Jawabannya tergantung kebutuhan kamu. ChatGPT cepat dan ringkas. Claude lebih reflektif dan dalam. Gemini penuh data dan link tools. Inilah kenapa penting banget tahu karakter setiap AI sebelum menjadikannya asisten utama kamu. Setiap AI punya keunggulan dan kelemahannya sendiri. ChatGPT memang serba bisa, tapi bukan selalu yang terbaik untuk semua kebutuhan. Coba, explore, dan pilih yang paling cocok buat kamu. Kalau video ini bantu kamu makin paham dunia AI, jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan insight teknologi lainnya.